Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin, tanggal 5 September 2022, dalam masa biasa yang ke-23. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, dengan kasih-Mu Engkau setia memelihara kami. Dengan rahmat dan sabda-Mu, hidup kami berakar pada kebenaran-Mu. Bantulah kami untuk teguh menjaga kemurnian diri, kendati rentan akan dosa dan godaan nikmat dunia ini. Ajarlah kami untuk mengerti betapa berharganya kasih setia-Mu bagi keselamatan jiwa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit tangan kanannya pada hari Sabat. Dalam tradisi Yahudi, pada hari Sabat orang hanya di rumah saja dan tidak boleh bekerja. Oleh karena itu, di mata orang Farisi dan ahli Taurat, tindakan Yesus itu salah karena melanggar hukum Yahudi. Tetapi Yesus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya itu dengan mengatakan
bahwa berbuat baik dan menyelamatkan hidup orang lain jauh lebih penting dan berada di atas hukum dan peraturan apapun. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang dianugerahi kebebasan untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Namun kita diajak untuk menggunakan kebebasan itu secara bijaksana dan mempertanggungjawabkannya seperti yang dilakukan Yesus. Termasuk ketika kita berbeda pendapat dan pandangan dengan orang lain. Kita diharapkan tidak hanya asal berbeda, tetapi perbedaan itu didasarkan pada alasan atau argumentasi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga mengingatkan kita agar kita berlaku bijak dalam menempatkan peraturan. Peraturan atau hukum harusnya mendorong kita untuk semakin manusiawi dengan selalu mengedepankan tindakan kasih daripada hanya mentaati peraturan, tetapi hati nurani kita mati. Maka melalui pertanyaan yang diajukan oleh Yesus, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau kejahatan? Menyelamatkan atau membinasakan? Hendak mengundang kembali setiap orang untuk menyadari makna dan arti dari hari Sabat. Perhatian dan cinta kasih Allah yang dirayakan pada hari Sabat hendaknya mewujudkan pula dalam tindakan kasih dan perhatian segenap umat pada sesama yang berada di sekitarnya, terutama mereka yang sangat membutuhkan uluran tangan kasih. Karena Allah perhatian dan berbelas kasih, maka kita pun diundang untuk memberi perhatian dan berbelas kasih kepada sesama kita. Itulah hari Sabat yang benar bagi kita, yaitu berbelas kasih kepada sesama dan menghantar orang untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita selalu memancarkan belas kasih dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian, semakin banyak orang kita hantar untuk bersatu dan bertemu dengan Tuhan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.